Ernie. Ini kan rekan bisnis Mas Adit dulu. Kok dia ada di rumah Bu Ratna? Dan ini kan Noah, putranya Bu Ratna. Amira. Astaga, mau apa dia kesini? Aku nggak mau melihat dia lagi. Gawat, ini Amira. Jadi dia sudah keluar dari rumah sakit jiwa. Dia beneran udah sembuh. Saya bersalah. Ibu dengar ya. Pokoknya ibu harus tutup mulut dan jaga rahasia kita. Kalau enggak, Rahasia apa, Mas? sayang. Ini aku lagi telepon temen aku, lagi siapin surprise buat kamu sayang. Iya, surprise. Surprise apa? Ya aku nggak bisa bilang dong sayang. Kalau aku bilang kan bukan surprise lagi. Pokoknya kamu pasti suka deh. Beneran surprise buat aku. Beneran sayang, surprise buat kamu. Oke, aku tunggu surprise-nya. Iya. Yaudah, masuk. Kamu duluan aja ya. Tunggu di dalam ya. Iya. Kita ketemu sore ini, nanti saya Sherlock. Mbak, misi. Maaf, saya mau tanya. Kalau klinik Bidan Indah itu letaknya di mana ya? Klinik Bidan Indah? Maksudnya klinik kasih ibu? Dulu emang nama bidannya Ibu Indah. Oh iya, alamatnya di mana? Saya tuh yakin banget kliniknya itu dekat sini. Oh nanti Mbak lurus aja nggak jauh dari sini. Oh, ke sana ya? Iya. Iya. Oke, makasih ya. Ya, sama-sama. Lembut banget ya. Kafe kamu gimana? Progresnya bagus? Bagus banget, Mah. Kalau Jam itu memang dia profesional. Selain ngolah kopinya dia oke, dia juga chef pastry. Oh ya? Mau dong, kapan-kapan Mama ke kafe kamu? Harus dong, Mah. Biru juga mau buktiin ke Mama kalau Biru sekarang tuh udah berubah. Supaya Mama yakin dan mau tinggal sama Biru. Mama sih emang lihat kamu udah banyak sekali berubah. Mama doain kafe kamu makin lancar, sukses. Kamu berhasil. Amin. Amin. Berarti Mama mau dong pulang dan tinggal sama Biru? Kalau doa Mama dikabulin sama Tuhan, kan kamu pasti sibuk tuh di kafe. Ya kan? Nah gimana? Mama kesepian di rumah kamu sendirian. Masa kamu tiap hari harus nungguin Mama? Lagian, di sini Mama tuh udah betah sayang. Teman-teman Mama banyak sekali yang seumuran Mama loh di sini. Perawatnya baik-baik, ramah-ramah gitu. Jadi Mama nggak mau tinggal sama Biru? Mau sayang, mau. Sama aja lah. Kan kamu bisa jenguk Mama nih. Ya nggak usah setiap hari, seminggu sekali aja. Udah seneng gitu mamanya. Sama sayang. Sebenarnya aku nggak balik lagi ke klinik ini.
Karena di sini banyak kenangan buruk. Anakku dibilang mati. Bu, ibu cari siapa ya? Saya mau bertemu dengan Bidan Indah. Oh, kalau Bidan Indah sudah pindah, Bu. Sudah nggak kerja di sini lagi. Oh, sudah pindah ya? Ya. Ya sudah, kalau gitu terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama, Bu. Permisi. Maaf, tapi kalau untuk nomor teleponnya ada? Nomor teleponnya ya, Bu. Sebentar saya cari dulu ke dalam ya, Bu. Kalau boleh tahu, nama ibu siapa? Amirah. Tunggu sebentar ya. Halo? Halo, Bu. Ada seorang perempuan yang datang ke klinik cari Bu Indah, Bu. Namanya Amira. Terus kamu bilang apa? Saya bilang kalau ibu sudah pindah dari sini, Bu. Terus dia minta nomor teleponnya ibu. Kamu penculik. Kamu penculik anak saya. Bu Amira tenang dulu. Mana bayi saya? Bu. Bu, jangan marah. Bu, ibu bayi saya. Ibu tenang, Bu. Mana bayi saya? Ibu harus tenang dulu, Bu. Mana anak saya? Security! Di mana saya? Security, tolong! Security! Nggak, saya nggak mau. Lepasin saya. Halo? Halo, selamat malam, Pak. Pak, tolong datang ke sini sekarang juga, Pak. Ada pasien yang lagi mengamuk. Kayak dia kena sakit jiwa, Pak. Ya Allah. Akhirnya saat ini datang juga. Di mana Bu Amira mencari tahu tentang bayinya. Dan saya selalu dihantui rasa bersalah selama 3 tahun ini. Terus, kamu kasih nomor telepon saya ke Bu Amira? Belum, Bu. Makanya saya tanya dulu ke ibu. Kasih nggak, Bu, nomor teleponnya? Gak usah kamu kasih. Bilang aja kalau kamu nggak tahu ya. Baik, Bu, kalau begitu, Bu. Bu Amira datang ke klinik. Gimana? Maaf, Bu. Ternyata saya tidak menyimpan nomornya Bu Indah, Bu.
Saya juga sudah coba telepon ke beberapa temennya, tapi tidak ada yang menyimpan nomornya, Bu. Sebenarnya saya cuma ingin menanyakan ke Bidan Indah soal bayi saya. Bayi Ibu. Sebaiknya aku nggak cerita soal tujuan aku ke sini. Iya. Jadi 3 tahun lalu saya pernah melahirkan di klinik ini. Tapi Bidan Indah mengatakan kalau bayi saya itu sudah meninggal di klinik ini. Makanya saya cuma pengen tahu di mana makam bayi saya. Begitu ya, Bu? Iya. Kalau memang Bu Bidan tahu di mana makam bayi saya mau memindahkan makamnya dekat dengan almarhum suami dan anak pertama saya. Tapi saya benar-benar nggak tahu, Bu. Gak apa-apa kok. Ya sudah, kalau gitu saya permisi ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Aduh, rasanya gak enak banget udah bohongin dia. Tunggu, Bu Amira. Ini, Bu. Ini alamatnya Bu Indah. Tapi tolong jangan bilang kalau saya yang kasih ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Maksud Anda apa? Mau ngasih nomor telepon Anda ke Amira? Saya takut, Pak Noah. Saya merasa bersalah. Karena selama ini saya sudah menyimpan kebohongan tentang Arkana, Pak, bayinya Bu Amira. Dan cepat atau lambat, Bu Amira pasti akan tahu yang sebenarnya, Pak. Anda jangan kebanyakan drama, Bu. Rahasia kita sejauh ini sudah aman. Di akta kelahiran Arkana, tertulis kalau dia lahir di rumah sakit. Bukan di klinik Bu Indah. Tapi Pak Noah, saya merasa berdosa, Pak. Karena kejahatan saya, Bu Amira masuk rumah sakit jiwa. Pak Noah, sebagai sesama perempuan dan seorang ibu, saya nggak bisa membayangkan kalau posisi saya bernasib sama dengan Bu Amira. Bu Amira layak mendapatkan kebahagiaan, Pak, dengan anaknya kembali. Bu, saya ingatkan sekali lagi. Anda harus tutup mulut, atau Anda akan dipenjara. Dan mungkin, anak Anda juga akan terlantar. Saya ingatkan sekali lagi, Anda harus tutup mulut, atau Anda akan dipenjara. Dan mungkin, anak Anda juga akan terlantar. Coba Anda bayangkan, kalau saya bisa bayar pengacara. Saya akan bebas dari segala tuduhan itu. Tapi kalau Anda, saya rasa nggak mungkin. Jadi jangan bertindak bodoh. Assalamualaikum. Misi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau cari siapa ya? Adek, ini benar bukan rumahnya Bu Bidan Indah? Iya, benar. Saya mau ketemu sama Bu Bidan. Beliau ada di rumah. Bu saya belum pulang. Oh, saya boleh nggak nunggu di sini? Silakan. Makasih ya, Adek ya. Iya. Saya tinggal ke dalam dulu ya. Iya.
Ada Bu Amira di rumah saya. Tahu dari mana dia alamat rumah saya? Aku beneran merasa berdosa banget sama Bu Amira. Duh, gimana ini ya? Aku harus ikutin apa kata Pak Noah? Atau harus jujur ke Bu Amira? Tante masih di sini. Iya. Kayaknya Tante pulang aja ya. Ini udah malam soalnya. Oh, iya deh. Kamu nanti kasih tahu sama ibu kamu ya. Besok Tante kesini lagi. Oh, iya. Oh iya, nama Tante siapa? Amira. Siap, Tante Amira. Sudah kalau gitu. Makasih ya. Perasaanku benar-benar gak enak. Kayaknya Bidan Indah gak mau nemuin aku. Tapi aku yakin dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau sebenarnya anak aku itu belum meninggal. Ya Allah, aku mohon kepadamu, bukakanlah mata hati Bidan Indah. Lunakanlah dia. Hanya Engkaulah Maha Pembolak-balik hati manusia. Agar mau memberitahukan kebenaran tentang anakku. Di mana dia sekarang? Aku nggak bisa terus-terusan tutupi kebohongan ini. Aku harus bicara yang sebenarnya ke Bu Amira. Bidan Indah ini emang nggak bisa dipercaya. Aku harus cari cara untuk membungkam dia. Tapi gimana caranya ya? Bu Amira! Bidan Indah, tunggu, saya mau bicara. Wah, gawat nih. Kalau sampai Bidan Indah ketemu sama Amira dan dia cerita yang sebenarnya, keluargaku bisa berantakan. Aku harus buat dia tutup mulut untuk selamanya. Selamanya.
Bu sadar, Bu. Bu jangan tidur. Lihat saya, lihat saya. Tolong! Tolong! Bu sadar, Bu. 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 Saya akan bawa ke rumah sakit ya. Ya. Tolong! Tolong! Bu sadar, Bu. Bu. Bu, tolong sadar, Bu. Bu. Bu Amira. Ya. Ibu tolong sadar ya. Saya bawa ke rumah sakit sekarang ya. Tolong! Kenapa itu? Gila! Maaf, ini boneka anak saya. Tolong! Mas, tolong, Mas. Apa-apaan nih? Tolongin saya, ada korban tabrak lari. Tolong bawa ke rumah sakit. Mas, ayo, Mas. Ayo, Mas, tolongin, Mas. Mas, tolongin, Mas. Astaga. Mas, saya minta tolong bawa ke rumah sakit sekarang, Mas. Saya nggak mau dia meninggal. Wait. Bukannya gue nggak mau nolong ya. Ini ada prosedurnya. Lo telepon ambulans, gue coba cari bantuan, oke? Mas, saya nggak punya handphone. Udah kita bawa aja ke mobil. Oke, gue telepon ambulans. Ya Allah. Dan bertahan ya. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Kenapa gak diangkat-angkat sih? Mas, gimana, Mas? Iya, nggak diangkat. Ya terus gimana dong sekarang? Ya udah, gue akan coba telepon terus. Oke, tunggu, jangan marah-marah. Ya Allah. Bu tolong sadar, Bu. Gak direspon juga. Mas, ini kita nggak bisa kayak begini. Kita bawa langsung aja ke rumah sakit. Mas mau dia meninggal cuma gara-gara nggak mau dibawa ke rumah sakit. Itu sama aja Mas ngebunuh dia. Lu ngapain, bro? Gue harus tolongin dia. Doni lebih butuh pertolongan kita. Lu mau biarin Doni mati kehabisan darah, ha? Riko, gue gak akan ninggalin anak ini. Gua paham. Tapi bentar lagi juga orang-orang bakal datang nolongin dia. Kalau gak kita telepon ambulan aja waktu kita lagi di jalan. Tapi Doni si karet! Lu mau dia mati, ha? Mas ini kenapa diem aja sih? Ayo kita bawa ke rumah sakit. Iya, oke. Bu Bidan bertahan ya. Ini kita ke rumah sakit sekarang. Bu Bidan tolong sadar, Bu Bidan, ayo kita bawa ke rumah sakit sekarang. Gak ada yang ngejar kan? Semoga aja gak ada yang ngejar. Aduh, apa yang aku lakukan? Aku udah menabrak orang tadi. Apa yang aku lakukan? Orang itu mati gak ya? Aduh, aku udah membunuh orang itu, aku udah menabrak dia.
terpaksa ngelakuin ini semua. Aku terpaksa, maaf. Aku terpaksa ngelakuin ini semua. Aku nggak mau sampai rahasia aku terbongkar. Nggak mau. Nggak mau. Aku juga nggak mau kehilangan Fernie. Aku nggak mau Fernie sampai benci sama aku. Nggak mau. Suster, ada korban tabrak lari. Tolong berangkari cepetan. Dia di mobil. Pelan-pelan, hati-hati. Ayo. Ayo, ini tas korban. Oh ya baik Bu, akan kami tangani. Ayo kita bawa sekarang. Ayo sus, cepet sus. Saya di sini aja ya, saya di sini. Ibu, mari Ibu kita tunggu di luar Ibu. Dokter, bagaimana keadaannya dokter? Dia baik-baik aja kan dokter? Bu, dokter sedang menindaklanjuti pasien Ibu. Mari Ibu kita keluar Ibu. Ayo, mari kita keluar. Beneran dia masih ada dok? Ya. Tapi ritme jantungnya melambat dok. Kasih defibrilator. Baik dok. Syukurlah. Suster. Iya Ibu. Suster. Tolong panggil Bu Amira. Iya Ibu, baik Ibu. Suster, EKG sama oksigennya periksa ya. Baik dok. Bu Bidan ini saya. Bu Amira. Iya saya ada di sini. Ibu mau ngomong apa sama saya? Ibu, saya minta maaf. Buat apa minta maaf sama saya? Karena saya sudah membawa Ibu ke rumah sakit jiwa. Nggak apa-apa kok. Bu. Iya saya masih di sini. Bu Amira tenang. Anak Ibu. Anak Ibu masih hidup. Anak saya masih hidup. Anak saya masih hidup. Terus di mana dia sekarang? Di mana dia sekarang? Anak saya di mana? Tolong jawab saya. Anak saya di mana? Kamu tahu dia hidup, dia ada di mana sekarang? Saya mau ketemu sama dia. Dia hidup saya. Mudah-mudahan ibu itu bisa diselamatkan.
dia hidup, dia ada di mana sekarang? Saya mau ketemu sama dia. Di mana dia sekarang? Kenapa dia? Jawab. Anak saya di mana? Iya, anak saya di mana? Di mana dia sekarang? Jawab. Jawab dong, anak saya ada di mana? Anak ibu ada di mana? Di mana? ibu ada. Hei, bangun! Kamu belum jawab pertanyaan saya. Anak saya ada di mana? Tolong bangun. Kamu belum jawab saya. Suster! Dokter! Suster! Dok. Tolongin. Cepat tolongin. Ibu, Enggak. sebaiknya ibu. Dia belum jawab pertanyaan saya. Dia belum jawab. Ibu, Tolong. ibu. Enggak. Mari kita tunggu. Enggak, saya di sini aja. Ibu, Dia belum jawab. kita tunggu di sini. Dia belum jawab pertanyaan saya. Ibu. Ibu, mari kita tunggu di luar, Ibu. Dokter. Sayang sekali, pasien sudah meninggal dunia, Bu. Pukul 9:13 menit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak mungkin. Apakah Mas dan Mbak keluarganya? Oh, bukan dokter. Ibu ini korban tabrak lari. Kita berdua cuma nganterin ke rumah sakit. Mungkin dokter bisa cek lewat tasnya. Oke. Suster, tolong dicek dulu biar supaya kita bisa menghubungin keluarga korban. Baik, Bangun. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Udah nabrak bidan Indah. Tapi gimana kondisinya ya? Jelas-jelas dia terkapar tadi. Jangan-jangan bidan Indah masih hidup. Jangan-jangan dia sudah bicara ke Amira dan bongkar rahasia jika bayinya masih hidup dan ditukar dengan bayi Ferni yang sudah meninggal. Gila nih, gila. Kenapa bisa begini sih? Lama-lama aku bisa gila nih. Ya Allah, hamba sudah menghabiskan waktu selama 3 tahun di rumah sakit jiwa. Tapi kenapa ketika hamba keluar, hamba harus menghadapi kenyataan bahwa benar bayi hamba ditukar.
tanggal lahir di belakang pundaknya nggak ada. Ini bukan bayi saya. Saya nggak kenal dengan bayi ini. Terus kenapa dia nggak bernafas sama sekali? Bu Amira, ini bayi Bu Amira. Bukan, ini bukan bayi saya. Sekali lagi saya tanya di mana kamu sembunyiin anak saya. Kamu pasti tukar bayi saya kan? Kamu tukar bayi saya kan? Enggak, Bu. Ibu jangan, Bu. Jangan. Di mana anak saya? Di mana anak saya? Ini sudah rumah sakit ketiga yang aku datangin. Mudah-mudahan bidan Indah dirawat di sini. Ibu. Bawa ke ruang tamu makan, Pak. Tenang, Ibu ya. Halo, Tante. Tante siapa? Halo, Tante Amira. Nama kamu siapa? Arkana. Arkana? Bagus sekali namanya. Sama kayak kamu, bagus, ganteng, dan lucu. Hai! Jangan sentuh anak saya. Arkana, sini sayang. Jangan berani-beraninya kamu ya. Tapi saya nggak apa-apain dia kok. Ayo Arkana, kita masuk ya. Dadah, Ante. Anakku. Ya Allah. Ya Allah. Harusnya bidan Indah jangan meninggal. Karena cuma dia saksi yang bisa jelasin keberadaan anakku.
Cuma dia yang tahu siapa yang udah membawa. Dari awal aku udah yakin. Aku udah yakin kalau anak aku itu masih hidup. Anakku masih hidup. Anakku masih hidup. Gawat ini. Amira sudah tahu kalau anaknya masih hidup. Jadi bidan itu sudah ngasih tahu semuanya. Apa yang aku takutkan akhirnya terjadi. Aku yakin bidan Indah juga kasih tahu kalau Arkana adalah anak kandung Amira. Dan ada di tangan aku sama Ferni. Amira pasti bakal datang lagi nih untuk nuntut Arkana dikembalikan. Enggak. Enggak bakal aku biarkan Amira mengambil Arkana. Aku nggak bisa membiarkan perempuan itu menghancurkan keluarga aku. Biru, ngapain dia di situ? Bangun. Mbak. Mbak. Bangun, Mbak. Mbak. Kita dibawa ke sana ya. Foto. Suster, bisa pasang oksigennya? Baik, Dok. Gimana, dokter? Iya. Maaf, Bapak suaminya? Oh, bukan dokter. Jadi waktu dia pingsan, saya kebetulan lewat. Saya takut kenapa-napa, makanya saya bawa ke sini. Gimana, dokter, keadaannya? Gak apa-apa kok, dia cuman shock aja. Tapi sebaiknya dirawat semalam. Oh, syukurlah. Ya, syukur, nggak apa-apa. Tapi untuk dirawat harus ada yang mengurus administrasinya. Bapak bisa menghubungin keluarganya, ya? Saya kan nggak kenal keluarganya, dok. Tapi nggak apa-apa. Biar saya tanggung biayanya dan saya urus aplikasinya. Dokter tanganin aja dengan baik ya. Oke. Ya. Mas Noah kemana sih? Susah banget dihubunginnya. Tumben banget jam segini dia belum pulang. Arkana, sini sayang. Jangan berani-beraninya kamu ya. Maaf, tapi saya nggak apa-apain dia kok. Saya cuma ngobrol aja. Ayo Arkana, kita masuk ya.
Apa sikapnya Mas Noah ada hubungannya sama Amira? Lagian ngapain sih perempuan itu datang ke sini? Bikin ilfil aja. Astaga. Astaga, ada bercak darah. Gimana nih? Mas, jam segini kamu baru pulang? Sayang, kamu ngapain di sini? Kenapa nggak istirahat? Ya aku nggak bisa tidur lah. Kamu aja susah dihubungin. Ini kamu malam-malam nyuci mobil nggak salah. Iya, sayang, soalnya ini ada lumpurnya, sayang. Aku harus bersihin, nanti kalau nempel di mobil susah dibersihinnya nanti. Jadi mesti cepet. Itu kayaknya bukan lumpur deh, Mas. Itu darah ya? Kamu habis nabrak apa, Mas? Mas, jawab, kamu habis nabrak apa? Anakku masih hidup. Jangan ambil anakku. Anakku masih hidup. Jangan ambil anakku. Gue tunggu di luar aja deh. Apa sebaiknya gue tunggu di sini aja ya? Sampai perempuan itu sadar. Sayang, oke, aku jujur ya. Aku barusan ya tadi nabrak kucing. Nabrak kucing? Iya, nabrak kucing. Astaga, Mas, kenapa kamu nggak jujur aja sama aku? Kenapa tadi kamu malah bilang kena lumpur? Iya, emang kena lumpur, sayang. Jadi aku ngindarin lumpur nih. Makanya aku nabraknya kucing.
apa-apa sayang. It's okay. Jam 6. Perempuan itu pasti udah sadar dari pingsannya. Kamu bisa di sini. Bidan Indah. Bidan Indah kecelakaan. Dan dia sudah meninggal. Anakku. Anakku masih hidup. Anakku masih hidup. Aku harus cari tahu di mana dia sekarang. Iya. Aku harus cari dia. Nggak ada orang. Suster! Suster! Iya, ada apa, Pak? Pasien yang semalam pingsan di mana? Dipindah? Hah? Pasiennya nggak ada, Pak. Maaf ya, Pak ya. Saya permisi. Saya harus lapor ke kepala perawat. Sepertinya perempuan itu punya beban hidup yang sangat berat. Apa mungkin Amira akan datang ke sini dan mengambil Arkana? Nggak mungkin. Pasti Bidan Indah belum kasih tahu Amira soal bayinya. Pasti. Aku harus menyembunyikan Arkana dari Amira. Jangan sampai Amira datang ke sini dan melihat Arkana. Ini bisa bahaya. Tapi aku harus menyembunyikan Arkana di mana? Ferni pasti curiga. Aduh, bisa rusak nih semua rencana. Bisa hancur. Mas? Hei, sayang. Hei. Kamu kenapa? Kok kayak stres gitu? Nggak ke kantor kamu, Mas? Enggak, aku nggak ke kantor sayang. Kebetulan di
kantor nggak ada yang urgent kerjaannya, jadi aku WFH aja di rumah. Kamu sendiri gimana? Kamu nggak kerja? Aku ngerasa nggak tenang aja Mas tinggalin Arkana sama Sarni di rumah. Ya mungkin gara-gara Amira sempat datang ke rumah ini. Oh gitu. Ya udah sayang, kalau gitu kamu di rumah aja. Kamu jangan kemana-mana, istirahat. Ya. Ya. Ya udah aku ke kamar ya. Mau konterin? Nggak usah Mas, nggak apa-apa. Oke. Sayang. Semalam aku lihat Biru ada di rumah sakit sama Amira. Kira-kira mereka ada urusan apa ya? Ya, halo, Mas. Halo, Bir? Lu lagi di mana? Di jalan mau ke kafe. Kenapa, Mas? Enggak, gue cuma mau nanya. Lo kan sekarang sering jalan malam tuh sama teman-teman lo gitu kan? Terus suka nongkrong juga. Nah, gue mau nanya, semalam tuh lo nongkrong di mana? Jadi semalam itu gue nolongin 2 orang perempuan yang jadi korban kecelakaan di jalan. Gue bawa mereka ke rumah sakit, tapi sayang, yang satu meninggal, sementara yang satu pingsan. Sempat dirawat di rumah sakit, tapi waktu pagi orangnya tuh tiba-tiba pergi nggak tahu kemana. Mas, tunggu. Lo tumben perhatian kayak gini? Biasanya mana pernah lo kayak gini ke gue? Enggak, bukan gitu. Gue cuma mau nanya doang, nggak apa-apa. Ya siapa tahu aja lo sama gue kenal korban 2 perempuan itu kan. Kita bisa kabarin keluarganya kalau ada apa-apa, ya kan? Nggak ada salahnya dong. Terus lo tahu nggak kemana perempuan yang pingsan itu? Kenapa Mas Noah jadi pengen tahu orangnya pergi kemana? Enggak, bukannya kepo. Gue cuma pengen tahu aja. Kayak tadi gue bilang, kali aja kita bisa bantu keluarganya cari dia, kan? Nggak ada masalah kan? Bir, yaudah dulu ya. Nanti gue telepon lagi loh, oke? Ya, bye. Aneh. Jangan-jangan Amira sebentar lagi datang ke rumah ini. Selama ini aku dianggap gila karena meyakini bayiku itu masih hidup. Aku memang tidak gila. Naluri keibuanku yang mengukuhkan keyakinanku itu. Anakku masih hidup. Dan kali ini pun aku yakin aku pasti akan menemukan anakku. Meskipun aku belum tahu dia ada di mana. Nah, di mana kamu sekarang? Mama selalu menantikan kamu kembali. Anakku. Apa benar bayi yang digendong Verni itu adalah bayiku? Anakku yang hilang. Kenapa dia mirip sekali dengan bayiku waktu di klinik? Kalau memang benar bayi itu anakku, lalu kenapa bisa ada di Verni dan Noah? Aku harus menyelidiki apa benar bayi itu anaknya Verni.